محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. آمين. والحمد لله رب العالمين. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat, nenek mama, pemerintah setempat yang berhadir pada subuh yang barokah ini, ketua dan segala pengurus, imam dan seluruh jamaah, kaum muslimin muslimat, seluruh keluarga kami yang hadir pada subuh ini, senantiasa doa kami panjatkan kepada Allah. Semoga kita semua istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Barokah dari ketaatan ini, semoga Allah beri kita hadiah warisan anak-anak cucu yang soleh dan solehah. Kemudian nanti Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu subuh ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat insyaallah Bapak Ibu. Pada subuh yang berkah ini, mengingat waktu kita sangat terbatas, kita akan membahas satu pasal yang kemarin masih teringat saya. Ibunda kita, salah satu jamaah, meminta supaya kita pagi ini tolong dulu dibahas tentang masalah tayamum. Karena memang pertemuan ini cuma 2 kali dalam 1 bulan. Kalau tidak dibahas sekarang, panjang umur sehat badan, kita nanti bertemu lagi di bulan berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa menit ke depan inilah yang akan kita bicarakan. Kita baca dulu dalam kitab sesuai panduannya nanti. Mana yang kurang berkenan, kurang tepat, boleh nanti Bapak Ibu bertanya, kita diskusikan dan kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a. Syarat-syarat untuk bertayamum itu ada sebanyak 5 macam. Jadi supaya sah nanti tayamum kita mulai dulu dari syarat. Dalam istilah fikih itu Bapak Ibu minimal ada 4 yang mengikat salah satu amal-amal itu. Sering Bapak Ibu mendengar namanya syarat, sering mendengar namanya rukun, sering juga mendengar namanya sah, sering juga mendengar namanya
di puasa pun berlaku di Bapak Ibu. Di puasa berlaku, di sholat berlaku, di wudhu berlaku, di istinja berlaku, termasuklah di sini Bapak Ibu berlaku tentang bab tayamum ini. Sekilas Bapak Ibu, apa yang disebut dengan sah? Kalau disebut dengan sah secara hukum fikih, apabila terpenuhi syarat dan rukun. Apa yang disebut dengan batal? Batal itu apabila kurang salah satu syarat dan rukun. Apabila nanti Bapak Ibu ada ketimpangan antara syarat dan rukun ini, batal namanya. Apabila terpenuhi syarat dan rukun ini, sah namanya. Apakah Bapak Ibu yakin sholat subuh pagi ini secara hukum syariat sah? Asal Bapak ikuti aturan mainnya. Apa syaratnya supaya sah sholat subuh? Pertama, Bapak Ibu bersih badan, pakaian, tempat dari najis. Badanku bersih enggak? Dari apa Pak Ustaz? Najis, insyaAllah aman. Hadasnya gimana? Tadi malam berhadas besar apa tidak? Ya Pak Ustaz. Sudah mandi janabah? Sudah. Tadi sebelum ke Masjid Al-Huda sudah wudhu belum? Sudah Pak Ustaz. Berarti dia sedang memenuhi syarat untuk layak sholat subuh. Begitu dia sholat subuh, apa saja rukun sholat subuh itu tadi dalam sholatnya? Satu, berniat. Niat enggak tadi? Niat Pak Ustaz. Kemudian baca enggak tadi Fatihah biarpun jadi makmum? Saya baca juga Pak Ustaz. Dipenuhinya semua rukun sholat itu, maka kalau orang bertanya subuh ini, apakah kau yakin sholat subuh pagi ini sah? Maka dia berani menjawab sah. Apa sebab? Karena syarat rukun terpenuhi. Apakah sholat subuh pagi ini diterima oleh Allah? Diterima enggak Bapak Ibu? Apakah sholat subuh Bapak Ibu subuh diterima Allah? Wallahu a'lam, itu urusan Allah. Tapi kalau ditanya apakah sholat subuh pagi ini sah? Sah. Kenapa Bapak yakin? Ada barometer ukuran. Asal terpenuhi syarat dan rukun, maka sholat subuh itu sah. Begitu juga tayamum di Bapak Ibu. Jadi buat kerangka konsep, kalau dalam skripsi itu Bapak Ibu, kerangka konsep itu begini. Syarat itu di luar, rukun itu di dalam. Apabila syarat rukun itu terpenuhi, sah. Apabila syarat dan rukun salah satu ada yang kurang, batal. Seandainya ada Bapak tulis, kalau gambar Bapak Ibu, syarat rukun sama dengan terpenuhi, sah. Mundur ke belakang tak terpenuhi salah satu, batal. Begitu kira-kira Bapak Ibu supaya gampang mengaji ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa syarat itu disebut di luar? Sebelum melakukan sesuatu, itulah yang dilakukan dulu, disiapkan. Kalau rukun itu Pak Ustaz di dalam, sedang berlangsung kegiatan itu Bapak Ibu, itu rukun itu baru muncul. Makanya disebut syarat di luar, rukun di dalam. Itu ilmu supaya mendekatkan paham itu Bapak Ibu. Jadi bab tayamum ini ada di mana? Satu, orang nanti bisa dikatakan syaratnya supaya sah tayamumnya. Yang pertama, wujudul uzri bisafarin aw maradin. Adanya uzur seseorang disebabkan karena dalam perjalanan aw maradin, atau dia dalam keadaan berpenyakit. Bapak Ibu boleh bertayamum ketika sedang dalam musafir. Katakan pergi ke Pekanbaru, ke Payakumbuh, atau mungkin ke Medan. Tiba-tiba Bapak Ibu, mobil ini, bus ini tak ada singgah-singgah, toiletnya pun tak ada, sehingga menyulitkan Bapak Ibu untuk sholat padahal waktunya sudah masuk. Bolehkah saya dalam musafir ni Pak Ustaz bertayamum?
boleh, karena memang itu menjadi syarat nomor 1. Al-maradin, atau dalam keadaan berpenyakit. Inilah yang sering terlupa sama kita Bapak Ibu. Asal berpenyakit, libur sholat. Asal berpenyakit, libur ibadah. Asal berpenyakit, semua ibadah yang biasa dia lakukan, dia tinggalkan. Padahal kita ni kalau sudah berpenyakit, lebih dekat pula kita kepada kematian itu Bapak Ibu. Kenapa Ustaz tahu itu? Karena kita pun sendiri mengalami demikian. Nanti pergi ke awal bos Bapak Ibu, jemu orang yang sakit di situ. Nanti jam 9 lah kunjungan kira-kira. Tanya dulu beberapa pasien yang kita orang Islam. Ketika masuk Bapak ke ruang, kecuali ruang ICU, memang tak sadar. Ruangan yang biasa saja. Tanya nanti, dari 10 orang yang sakit itu di rumah sakit, berapa persenkah mereka yang sholat subuh pagi ini? Nanti 10 ditanya, paling banyak itu 3 Bapak Ibu. Yang 7-nya itu, kenapa ke sholat subuh? Pasti alasan dia yang pertama, karena Pak Ustaz tak bisa berwudu. Bapak kan bisa tayamum. Dan sah perasaanku Pak Ustaz, pakaianku ini bernajis, aku sedang dipasangkan kateter segala macam, aku ini tak sah rasanya. Kapan rencana Bapak nanti sholat? Nanti Pak Ustaz setelah di rumah sembuh, kata dia. Siapa yang menjamin Bapak bisa sembuh? Mudah-mudahan Pak Ustaz bisa sembuh. Berapa banyak orang ketika sakit tak sholat-sholat, rupanya tak sembuh lagi, meninggal dunia. Bapak Ibu yang sudah mengaji, makanya diajarkan pagi ini. Jangan gara-gara sakit, selagi akal masih sehat, masih normal, masih nyambung, sholat ini tetap wajib hukumnya Bapak Ibu. Maka keringanannya nanti dengan bertayamum kalau tak bisa berwudu. Nanti kita lihat cara prakteknya. Wajibul waktu sholat, kemudian syarat yang kedua sudah masuk waktu sholat. Waktu sholat zuhur sekarang 12.19, 12.15, Bapak Ibu belum boleh bertayamum. Apa sebab? Karena waktu sholat belum masuk. As-salatu wassalamu alaihi, 5 menit lagi menjelang azan. Sudah boleh Pak Ustaz? Belum. Jadi kapan Pak Ustaz tayamum itu dimulai? Wadukul waktu sholat, ketika azan itu dikumandangkan. Allahu Akbar, bertanda waktu sholat ini sudah masuk. Kenapa Pak Ustaz harus masuk dulu waktu sholat baru boleh tayamum? Satu, yang paling logikanya, batalnya tayamum Bapak Ibu apabila kita mendapati air sebelum sholat ditunaikan. Contoh, 5 menit lagi menjelang azan di Masjid Al-Huda. Tiba-tiba Bapak sama Ibu sudah tayamum tadi di rumah. Berjalan kaki naik Honda mungkin ke Masjid Al-Huda. Tiba-tiba pas di simpang itu turun hujan. Maka tayamum itu secara otomatis batal karena sudah datang hujan. Maka tayamum itu sah boleh dilakukan ketika waktu sholat itu sudah masuk Bapak Ibu. Intinya, kalau belum masuk waktu sholat fardu, tayamum itu dianggap tidak sah. Kalau tayamumnya dipakai untuk sholat fardu, begitu maksudnya Bapak Ibu. 2. Wa talabul ma'i, ada usaha untuk mencari air. Memang Bapak Ibu di tempat kita ini rasa-rasanya tayamum ini kalau untuk masalah air tak kekurangan. Tapi nanti masanya ada, Bapak memang ada air tersedia, tapi Bapak diukur kenaknya. Tak ada air, bisa tayamum. Ada air, bisa juga tayamum. Diusuri disebabkan Bapak tak bisa menggunakannya. Apa kata dokter? Pak, jangan dulu Bapak sering-sering menyentuh air ya. Ibu jangan sering-sering dulu menyentuh air ya Bu. Apa sebab? Ini ibu ini sedang kena alergi air, gatal-gatal kutu air.
Ini kalau kita obati pun sering basah. Ini bolak-balik ini bakalan nanti bisa hancur kulit bapak sampai ke daging-dagingnya ini. Jadi bapak selama sepekan ke depan tak boleh dulu bapak basah ini atau tak boleh dulu bapak menyentuh air. Siapa yang mampu? Dokter. Air banyak di tempat ini, banyak. Tapi kita uzur memakainya, bolehkah kita ganti dengan tayamum bapak ibu sekalipun air ada. Jadi bapak ibu jangan menganggap tayamum itu air karena tidak ada kering tanpa ustaz. Bukan itu saja. Tayamum bisa terjadi airnya ada, tapi kita yang tidak bisa menggunakannya karena ada penyakit. Wassalatu wassalamu alaihi. Yang sudah tolak lemah. Bapak sudah cari di dalam Mu'tilam, tak ada air. Cari ke Masjid Darussalam Pengiman, tak ada air. Bapak sudah cari pasar Jelkah, tak ada air. Pergi ke jalan Garuda, tak ada air. Allahu Akbar, masuk waktu salat zuhur. Maka itulah yang disebut tak ada pilihan lagi kecuali bertayamumlah. Karena sudah berusaha mencari air lain. Wa ta'zuru wa ta'azzur isti'maluhu, dan uzur untuk memakainya. Itu yang kita sebutkan tadi. Adanya barangnya air di depan kita, tapi kita tak bisa menggunakannya. Apa sebab? Karena uzur penyakit tadi. Wa ikhwazuhu ba'da talabi. Kemudian bapak ibu setelah uzur dia memakainya, kemudian bapak ibu syaratnya yang selanjutnya wat-turabu tahiru lahu gubarun fa in qala tahu jisun aw ramlun lam yajuz. Begini, kalau bapak ibu sudah cari-cari air tadi, setelah ketemu air rupanya uzur, kemudian bapak ibu syarat berikutnya wat-turabu tahiru lahu gubarun. Lihat benda yang mau dipakai ini, dia itu adalah semacam turab, dia tanah. Tahirun yang suci. Gubarun dia sejenis debu. Tanah suci debu. Tanah suci debu. Fa in qala tawjisun, kalau tanah yang suci yang berdebu ini bercampur dengan jisun kabur. Ada itu bapak ibu di kampung kami dulu, jenis batu itu berwarna-warni. Itu kalau ditokok dia, maka bisa dihaluskan nanti macam-macam kabur dia. Kita ginikan dengan tangan kita bapak ibu, menempel warna di tangan kita. Itu batu ini tidak ketemu memang saya. Kalau di padang lawas banyak itu. Di daerah gurun-gurun pasir menunggu. Nanti diginikan pak, batu kapur namanya. Kalau itu dapat dipakai tayamum, lam yajuz, tak sah itu, tak boleh. Auramul atau sejenis pasir kata pengarang kitab kita. Jadi yang sah itu dipakai tayamum, tanah suci berdebu, tanah suci berdebu. Muncul pertanyaan, ada rupanya Pak Ustaz tanah yang tak suci? Ada bapak ibu. Tanah di depan Masjid Al-Huda ini bisa saja suci, bisa tak suci. Mana yang nampak Pak Ustaz? Ini tanah, di atasnya ada kotoran hewan. Ini tanah, di atasnya mungkin ada najis yang nampak jelas sama kita. Maka tanah ini biarpun dia tanah, tak bisa dipakai untuk tayamum. Apa sebab? Hilang syarat satu, karena tanahnya tidak suci bapak ibu. Jadi tanah yang seperti apa yang suci di Ustaz? Yang nampak kasat mata memang tanah ini tak bercampur dengan najis, tidak ada kotoran hewan di atasnya. Setelah tanahnya itu suci, dilanjutkan lagi dengan harus dia baru ada debunya. Bagaimana saya tahu tanah ini bisa berdebu Ustaz? Setelah dibersihkan begini bapak ibu, kita tempelkan tangan begini, kira-kira kita akan ada semacam yang terbang dari telapak tangan kita ini.
Gini kan tempelkan, tiupkan, ada semacam isyarat terbang, itu sudah cukup debu namanya. Jadi kalau debu yang lewat ketika kondisi itu kencang, ketika berjalan tanah seperti itu TPS 5, apakah seperti itu Ustaz bisa dijadikan menjadi tayamum? Bisa saja, asal nanti debunya itu tidak bercampur dengan najis kotor. Jadi bab tentang tayamum inilah syaratnya yang harus kita penuhi dan dilihat betul-betul apa saja yang menjadi syarat supaya sah tayamum kita. Tanahnya bersih, kemudian dia bersih. Sedikit lagi baru kita praktekkan. Wa fawaiduhu arba'atu asya. Setelah syarat-syarat yang 5 tadi terpenuhi, sekarang adalah fardunya, wajibnya, rukunnya. Jangan tinggal ini berapa? 4. An-niyatu, berniat. Jangan Bapak Ibu lupa nanti berniat. Pahami beda lafaz niat dengan niat. Usolli fardhu subuhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan mahmuman lillahi ta'ala. Itu Bapak Ibu bukan niat, tapi itu lafaz niat. Yang diucap Bapak Ibu tadi sebelum sholat itu ada di mazhab kita Syafi'i, karena mazhab Syafi'i namanya al-ikhtiyar. Ikhtiyar itu lebih hati-hati. Maka saudara kita yang lain begitu masuk dia ke masjid, dia tidak baca itu, langsung dia tegak di belakang imam, Allahu Akbar, cepat takbirnya. Jadi Pak Ustaz gimana itu? Dua-duanya sah, boleh, karena yang wajib itu adalah niat mahalluha fil qalbi, ditempatkan di hatinya niat itu Bapak Ibu. Jadi yang selama ini Bapak Ibu baca itu lafaz niat, itu sunnah itu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu yang kita baca itu Bapak Ibu, lafaz niat itu. Enggak Bapak Ibu baca pun tak ada masalah itu sebenarnya. Tapi supaya menenangkan hati ini, awak baca, karena dari MDH dulu guru ngaji ajarkan begitu. Setelah kita panjang hidup lama ini, tahu kita, oh rupanya itu mazhab Syafi'i itu dari kecil dididik seperti itu. Maka Bapak merasa tidak sah sholat ketika nanti Bapak tak baca usolli. Padahal usolli itu adalah sunnah Bapak Ibu. Sama dengan tayamum ini. Nawaitu tayammumah listibahati sholat fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat bertayamum untuk membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Bertayamumlah dia. Bacaan dia tadi itu tetap sunnah Bapak Ibu. Yang wajib itu adalah berniat di dalam hati, sadar bahwa dia akan melakukan tayamum. Jangan lupa ini. Kalau tak ada niat nanti, dan siap apa ini batal apa amal kita itu. Maka niat ini berada dalam hati kita. 1. Wa masul wajhi, menyapu wajah. Nanti kita praktekkan. Wa masul yadaini, menyapu dua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai situ. Wa tartibu, yang keempat, tertib dalam arti berurutan Bapak Ibu. Tidak boleh tayamum itu nanti tangan dulu baru wajah, itu maksud dia. Atau tidak boleh nanti duluan dulu wajah baru niatnya menyusul, batal Bapak Ibu. Tertib itu rukunnya niat, habis niat wajah, habis wajah tangan, habis itu selesai. Sekarang Bapak Ibu, tidak saya baca lagi sunnah-sunnahnya, waktu terbatas, saya praktekkan saja supaya Bapak Ibu bisa paham dan ajarkan ke orang lain. Contohkanlah Bapak Ibu sedang sakit di awal kos atau sakit di rumah. Paling afdol Bapak Ibu, paling afdol, ambillah tisu, kemudian carilah tanah yang berdebu, yang suci tadi. Ambil sendok makan. Tahu apa itu sendok makan? Sendok teh hujan yang kecil.
bentangkan tisunya, ambil saja sedikit tanah yang bercampur debu yang suci tadi, masukkan ke tisu. Habis itu bungkus. Kalau sakitnya di awal ras, bawa ke kamarnya. Kalau sakitnya di rumah, bawa ke rumah. Setelah itu Bapak Ibu, inilah tayamum yang paling bagus, yang paling sah, yang paling afdal. Sekalipun nanti turunannya tetap bolehnya tayamum itu ke dinding, ke tempat-tempat duduk kalau kita dalam musafir di dalam bus, tetap boleh. Tapi yang paling afdal begini dia mestinya. Harus memang debu Bapak Ibu, harus memang tanah yang suci Bapak Ibu. Jadi katakanlah sudah saya ambil ini 1 sendok, katakan ini tisu. Caranya Bapak Ibu sudah saya letakkan, saya tipiskan dulu, sebarkan. Sudah menyebar yang 1 sendok ini tadi, kemudian Bapak Ibu cara pertama letakkan begini. Sudah diletakkan 12 telapak tangan kita, maka kemudian Bapak Ibu berniatlah. Kalau Bapak Ibu mau lapaskan seperti yang kita baca di awal tadi, nawaitu tayammuma listibahati shalah fardhan lillahi ta'ala. Kalau Bapak Ibu terjemahkan dia, aku berniat bertayammum membolehkan solat. Ingat Pak ya, membolehkan solat. Listibahati solat itu artinya membolehkan solat. Kenapa beda dengan wudu Pak Ustaz? Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari. Aku niat berwudu untuk mengangkatkan hadas kecil. Berarti tayammum ni Bapak Ibu tak bisa dia mengangkat hadas kecil karena darurat. Seandainya nanti air turun, hujan datang, maka batal tayammum ni. Ini kan cuma darurat saja nih, membolehkan solat. Saking tak bolehnya tinggal solat itu maksudnya. Listibahati solat fardhan lillahi ta'ala. Sudah berniat begini, dari tempel, angkat dia Bapak Ibu. Begini. Setelah diangkat, barulah kemudian tipiskan. 1, 2, 3. Berarti masih menempel debunya, tapi sudah tipis. Setelah begini Bapak Ibu, barulah nanti langsung tempelkan ke wajah. Cara menempelkannya ke wajah, ingat debunya ini ada sebanyak 3 tempat. Dari ujung dari pangkal jari ini ke sini 1. Yang kedua telapak tangan saya ini 2. Yang ketiga di telapak jempol jari saya ini 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diingat nih Bapak Ibu supaya bisa diajarkan besok. Setelah saya tipiskan debu ini berjumlah sebanyak 3 tempat di tangan saya, maka saya yang pertama akan mengusap. Ingat, mengusap bukan membasuh karena dia debu. Mengusap wajah saya. Maka langsung Bapak Ibu 2 cara. Tempelkan begini pun boleh, putar begini pun boleh. Atau ada yang melakukan begini pun boleh. Yang penting Bapak Ibu jangan berulang-ulang, takutnya bisa menjadi mustahmal. Jadi tayammum itu tak boleh buat begitu. Tak begitu Bapak Ibu. Tayammum itu hanya mengusap saja. 1, 2, 3 boleh begini, putar begini. Usahakan jangan sempat bertemu ini supaya jangan mustahmal. Lebih hati-hatinya begitu. Atau Bapak Ibu mau begini pun tadi silahkan. Yang penting Bapak Ibu ini menjadi rukun supaya bisa nanti sah tayammumnya. Itu yang pertama. Kalau wajah ini tak terlalu sulitnya sebenarnya. 1, tipiskan. Ini sudah masuk begini, usap begini. Putar boleh atau begini pun boleh. Silakan pakai mana yang paling mudah menurut Bapak Ibu. Tempelkan tangan itu kali kedua, tidak usah berniat lagi. Cukup niat yang di awal tadi Bapak Ibu.
diangkat, tipiskan lagi. 1, 2, 3. Nah, ini yang agak sulit ini. Buka Bapak Ibu lengan baju, copot cincin, jam, apa namanya itu, yang menempel lah di sini. Tapi kan bosan pasang infus, gimana itu? Maka itu dimaafkan karena darurat. Di sini bosan ada lagi ditaruh mereka entah apa-apa di sini, dimaafkan karena darurat. Tak usah dibuka. Tempel 1, 2, 3. Perhatikan Bapak Ibu, memang tangan ini agak sulit sedikit. Berapa debunya tadi? 3. 1, 2, 3. Yang di perut jari yang 4 ini, itulah ke bagian belakang tangan kanan saya. Karena kita berhadapan Bapak Ibu, terbalik kan? Saya kanan saya ini, Bapak Ibu sebelah sini. Jadi nanti ilmunya kanan dahulukan. Itu saja ingat-ingat. Kanan dahulukan. Setelah ini berdebu tadi, caranya masuk dari sini. 1, tarik ke bawah sampai di siku ini, putar. Di perut jari ke punggung tangan kanan. Yang di dalam telapak tangan saya itu ke bagian dalam. Yang terakhir yang di perut jemari telapak saya, ibu jari saya ke punggung jari ibu jari kanan saya. Jadi caranya 1, 2, 3. Ini kan sudah selesai ini. Ini tak ada disentuh. Berarti gantian. 1, 2, 3. Selesai tayamum. Begitu Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak pernah mereka saling menyentuh, bertemu, karena memang posisinya tadi yang diusap itu 1 bagian luarnya, 2 bagian dalamnya. Debu di mana? Di sini. Yang disentuh ini yang mana? Sampai di pergelangan berhenti, berakhir di sini. Selesai dia Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tonton sajalah videonya, bisa Bapak Ibu ulang-ulang lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itulah yang disebut Bapak Ibu dengan tertib. Setelah tadi berniat dalam hati, kemudian Bapak Ibu sudah menyapu wajah, kemudian sudah menyapu tangan. Telinga Pak Ustaz tidak ada, kepala Pak Ustaz tidak ada, kaki Pak Ustaz tidak ada. Tayamum cuma itu saja rukunnya yang 4 ini. Niatnya sudah, wajahnya disapu, tangannya disapu, tertib, selesai. Tak ada Bapak Ibu, telinga, kepala, tangan, kaki, tidak ada. Dia cuma 2 saja. Wajah, tangan. Wajah, tangan. Itu saja diingat-ingat. Jadi Pak Ustaz gimana itu? Sudah sah itu. Begitulah tuntunan syariat kita Bapak Ibu. Lakukanlah, kerjakanlah ketika nanti kita sedang sakit Bapak Ibu. Kalau tidak dapat ilmu macam tadi Pak Ustaz, maka muncullah rukhsah keringanan. Bolehlah ke dinding, tapi tengok dindingnya tadi apakah bersih atau tidak. Jangan ada pula di situ kotoran, cicak dan sebagainya. Dinding tak ada nama Pak Ustaz. Aku di Busni, di Medan Jaya, gimana caranya? Jok yang di depan mungkin, di situlah Bapak Ibu. Kalau yang berangkat haji, berangkat umrah, masih ada yang semprot-semprot itu, yang bentuk air yang apa itu kan, itu dipakai mereka di pesawat dan sebagainya. Seandainya itu pun tak bisa dilakukan, bertayamum tetap sah, sekalipun pakai kabin tempat duduk pesawat itu sendiri. Intinya Bapak Ibu, selama akal kita ini masih sehat, masih nyambung, tidak boleh sholat itu ditinggalkan. Tak bisa duduk, tayamum. Solatnya pun tak bisa duduk, tak bisa berdiri, boleh duduk. Duduk tak bisa, berbaring saja. Berbaring pun tak bisa, terlentang. Terlentang pun tak bisa, isyarat. Selagi akal masih sehat, maka hati pun tetap bisa solat, biarpun badan tak bisa bergerak lagi. Itulah Bapak Ibu. Makanya sedih kita menengok orang sepele kali solat di padahal sehatnya mereka. Nanti pasti menyesal di hadapan Allah.
Silakan Bapak Ibu bertanya tentang tayamum ini. Pasti ada Bapak Ibu dapat ilmu mungkin dulu yang tak sesuai dengan yang saya jelaskan. Kita diskusikan pada hari ini. Yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Pas Bapak Ibu. Aku di mana-mana mengaji jamaah muda yang paling cerdas-cerdas Bapak Ibu. Yang apapun bisa mereka tidak pernah ada pertanyaan. Cepat paham Bapak Ibu. Itu syukur. Nikmat itu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Yang bingung kita jadi ustaz. Lama kita berceramah setengah jam. Paham Bapak Ibu? Tidak. Kata jamaah. Itu stres kita Bapak Ibu. Tapi kalau ini senang kita kan. Paham Bapak Ibu tadi. Ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Itulah Alhamdulillah. Begitu Bapak Ibu. Ya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Kalau tentang mengenai batal-batalnya tentang tayamum ini, nanti Bapak Ibu itu bisa dibahas ketika masuk kita tentang bab wudu. Hampir sama dia yang membatalkan tayamum itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Pasti keterbatasan ilmu kebodohan kami banyak yang salah dalam penyampaian ini. Tolong Bapak Ibu maafkan kami dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum